Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi dari kelas TRKJ 1A. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang perancangan jaringan dengan dosen pengampu Pak Hendrik Setiotomo, ST FMSI. Pertemuan ke-1 dan ke-2 adalah pendahuluan perancangan jaringan dan topologi jaringan komputer. Apa itu perancangan jaringan? Perancangan jaringan adalah proses yang mistik, mixture, art, science, keberuntungan, luck, dan accident terjadi begitu saja. Teori singkatnya, pengetahuan dasar jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer menggunakan kabel atau nirkabel agar perangkat yang terhubung bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenisnya ada peer-to-peer dan silent server. Peer-to-peer itu merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer dapat menjadi sebuah server atau menjadi klien secara bersamaan. Klien server merupakan jaringan komputer di mana setiap perangkat dikhususkan sebagai klien dan server. Jenis-jenis jaringan berdasarkan areanya ada local area network, yaitu LAN adalah komputer yang terhubung berada dalam ruangan-ruangan dalam satu gedung. Terus ada metropolitan area network atau MAN yang termasuk dalam kelompok komputer yang terhubung berada pada satu gedung dengan gedung yang lain, tapi masih dalam satu kota. Terus ada wide area network atau WAN, merupakan pengembangan dari MAN, sehingga komputer yang terhubung berada pada gedung-gedung yang berada pada kota yang berbeda, bahkan berbeda negara. Terus topologi jaringan komputer. Pada saat ini ingin melakukan instalasi jaringan komputer, terlebih dahulu harus diperhatikan bentuk atau struktur topologi yang dipakai. Topologi jaringan merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Berikut jenis-jenis topologi jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang cukup sederhana dibanding dengan topologi lainnya. Tapi kelebihannya topologi bus biaya install sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Topologi sederhana dan mudah digunakan. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada jaringan topologi bus putus atau bermasalah, maka dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lainnya. Pada topologi ini juga proses pengirim atau shading dan penerima receiving data karena efisien dan sering terjadi tabrakan data. Topologi yang sangat kuno dan sudah dikembangkan. Ada lagi topologi star, beberapa noda dihubungkan dengan suatu noda pusat sentral atau noda atau host noda yang membentuk jaringan seperti bentuk bintang. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lainnya. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan cukup baik daripada topologi bus, mendeteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung maka ikut bermasalah. Membutuhkan banyak kabel tergantung dengan terminal pusatnya. Topologi ring adalah salah satu topologi yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya secara serial dalam suatu rangkaian melingkar tertutup mirip dengan sebuah cincin. Kelebihannya, mempunyai performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah untuk diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru dibilang cukup mudah, biaya instalasi yang cukup murah. Terus kekurangan topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau noda. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Apabila salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut akan putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan. Ada lagi topologi mesh. Topologi mesh atau web network adalah network yang masing-masing noda dalam network bisa berhubung dengan noda yang lainnya melalui beberapa link. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang banyak, bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan topologi yang baik. Kalau kekurangannya, instalasi jaringan yang rumit, membutuhkan banyak kabel pada jaringan ini, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Dan itu selanjutnya adalah pertemuan ketiga dan keempat tentang konsep dan fungsi protokol TCP, UDP, oscillator, dan pengalamatan. Apa itu protokol? Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada di sebuah jaringan komputer yang ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat berkomunikasi dan
bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer. Fungsi secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi agar dapat berjalan dengan lancar. Transmission Control (TCP) adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan atau komputer berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network jaringan. UDP (User Datagram Protocol) adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. OSI Layer The Open System Interconnection atau OSI Layer adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Pengalamatan protokol memiliki banyak variasi dan banyak tujuan pengguna. Secara sederhana dapat dijelaskan protokol adalah sekumpulan aturan dalam komunikasi data. Dan ini tabel-tabel yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Pertemuan 5, ke-5, dan 6. Perangkat keras membentuk jaringan komputer. Network Interface atau Network Interface Card merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan sebuah jaringan. Konektor adalah salah satu penghubung antar kabel dengan network adapter. Di antaranya sebagai berikut: konektor BNC, konektor EJ45, konektor fiber optik. Konektor jenis ini digunakan pada jenis kabel fiber optik dengan berbagai macam topologi, seperti bus, star, maupun ring. Hub atau switch. Hub adalah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel jaringan dari tiap PC, klien, workstation, server, dan perangkat lainnya. Dan ini fotonya modemnya. Modem merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Router. Fungsi router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan network. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien remote. Crimping tool adalah peralatan yang digunakan mengkrimping RJ45 terpasang ke kabel UTP dengan benar. Digunakan untuk memotong kabel, mengelupas kabel, digunakan untuk mengkrimping kabel RJ45. LAN tester merupakan alat pengetes kabel yang lebih spesifik untuk mengetes kabelan karena bentuk konektornya lebih disesuaikan. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan, dan repeater adalah hardware yang berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan. Pertemuan ke-7, perangkat lunak jaringan. Operasi sistem. Sistem operasi adalah yang mengukur seluruh perangkat komputer agar bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna. Contoh Linux, Windows, dan lainnya. Aplikasi driver merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyatukan hardware dengan sistem operasi dan juga penting untuk menjalankan perangkat hardware jaringan. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah software yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Contoh seperti HTTP, POP3, dan lain sebagainya. Contoh-contoh beberapa perangkat lunak monitoring jaringan. Yang pertama ada Angry IP Scanner, nomor 2 ada Dude, nomor 3 ada Microsoft Network Monitor, 4 Nmap, 5 ada OpenNMS, 6 ada Advanced IP Scanner, dan yang terakhir 7 Network Miner. Ya, itu saja modul yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-7. Jika ada kalimat yang salah, saya minta maaf. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.